Jadi yang tadinya akar anginnya sekecil ini, setelah di treatment jadi sebanyak ini. Tuh lihat, banyak banget kan. Jadi ini tuh cara ini bisa menyuburkan akar angin sehingga mempertinggi keberhasilan pada saat kita memperbanyak monstera. Oke, ini dia tips dan trik yang saya gunakan. Simak sampai selesai ya. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama saya. Jadi kali ini saya akan kasih tahu teman-teman cara atau trik-trik yang saya gunakan untuk memperbanyak akar angin sehingga nantinya pas kita mau memperbanyak si tanaman ini, itu tanamannya hidup. Jadi kalau misalkan biasanya nih, kalau misalkan kita mau memperbanyak si monstera mini ini kan, misalkan udah ada akar anginnya nih, segini nih, sekitar misal 1-2 cm. Terus kita potong batangnya di bawah akar angin sama di bawah daun pancing. Itu kalau misalkan kita masukin langsung ke air atau misalkan kita langsung masukin ditanam di tanah, itu ada kemungkinan si akarnya itu akan busuk atau si batangnya yang busuk. Jadi akan saya kasih tahu caranya supaya bisa berhasilin cara ini. Sudah saya lakukan berkali-kali dan alhamdulillah tanamannya itu tumbuh ya, subur kayak gitu. Nanti saya kasih lihat prosesnya. Untuk yang pertama, untuk alat dan bahan yang kita perlukan itu kita cari wadah plastik yang bening kayak gini ya. Kemudian nanti kita isi air. Setelah itu kita cari tanaman mana yang sekiranya si akar anginnya itu masih putih kayak gini nih. Ini masih putih ya. Kan kalau ini udah hijau nih, ini masih putih. Jadi kalau misalkan akar anginnya masih putih kayak gini, itu lebih mudah pada saat kita kasih treatment ke air ini. Ya, karena teman-teman bisa lihat kalau yang ini itu akar anginnya udah pada kering. Jadi biasanya agak susah. Nah, yang pohon ini dia akar anginnya masih seger. Jadi saya pakai yang ada aja deh. Nah, kemudian kita sesuaikan. Nah, masukkan si akar angin ke wadah plastik. Jadi ini kan tuh ada ya, ada 1, ada 2 nih yang masih fresh. Nah, bawahnya itu kan ngambang nih, tinggal diganjel aja. Oke, udah jadi ya. Nanti tunggu sekitaran 2 minggu, akarnya mulai banyak, si daun barunya juga udah nantinya akan mulai tumbuh, baru bakalan saya potong. Jadi langkahnya saya balik ya. Jadi biasanya kan dipotong dulu, diperbanyak dulu kan, baru dimasukin ke air. Kalau sekarang di treatment dulu akarnya kayak gini. Jadi kita suburin dulu akar anginnya, baru habis subur kita perbanyak atau kita potong batangnya. Sekarang ya udah water propagationnya pas tanamannya masih nyatu sama indukannya aja. 17 Januari 2023. Ini akarnya, akar monstera mininya udah tumbuh ya, tuh ada 2. 24 Januari. Ini juga sama ya. Kan kalau kayak gini kan tinggal diperbanyak aja ya. Tuh, tinggal diperbanyak aja. Jadi akarnya udah subur. Jadi kalau untuk memperbanyak si tanaman monstera mini ini, itu kan bisa 2 cara ya teman-teman. Bisa ambil titik tumbuhnya itu dari pucuk sini, jadi nanti dia keluar baru di sini, di daun yang paling atas. Atau di tunas, ambil 1 daun pancing atau 2 daun pancing supaya nanti tumbuh tunas. Tapi kalau saya akan ambil titik tumbuhnya itu di pucuknya ini. Jadi saya akan potong si tanaman ini di bawah akar angin tadi ya, sama di daun pancing. Oke, saya pakai pisau yang ada. Ini dia, sudah saya potong.
jadi nanti si daunnya itu tumbuhnya dari yang daun baru ini ya. Tuh lihat, udah banyak banget akarnya. Sekarang mau saya langsung tanam ke tanah ya, karena si akarnya udah banyak, jadi nggak perlu water propagation lagi karena kan udah ya. Sekarang mau saya tanam langsung ke dalam tanah. Jadi sebelumnya biasanya saya pakai bubuk dulu, bubuk ajaib. Bubuk ajaib ini akan apa ya? Jadi supaya si batang atau area yang habis dipotongnya itu terkena jamur. Biasanya kan ini nih yang jadi rawan kan. Tapi kalau teman-teman nggak pakai juga nggak apa-apa sih. Saya juga awal-awal sebelum tahu ini nggak pakai kok. Dan alhamdulillah tetap berhasil ya. Oke. Nah kalau teman-teman nggak pakai ini, teman-teman supaya ngeceknya gampang, itu si batangnya ini jangan dimasukin ke dalam tanah, jadi biarin di luar aja, jadi nanti si lukanya kering. Saya juga sebenarnya meskipun pakai ini ya anti jamur, tetap nggak dimasukin sih batangnya. Oke, sekarang kita tanam. Sekarang udah dipindah ke pot. Jangan lupa sering dicek ya. Jadi meskipun sudah di treatment kayak gini, teman-teman tetap harus cek misalkan 2 minggu atau sampai seminggu daunnya itu layu apa enggak. Kalau misalkan ternyata daunnya layu, berarti ada sesuatu dengan akarnya kayak gitu. Dan sebenarnya sih biasanya aman-aman aja sih. Cuman kalau mau lebih yakin ya harus sering dicek aja. Oke teman-teman, jadi itu cara yang saya gunakan. Teman-teman bisa coba, mudah-mudahan berhasil ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dadah. Jangan lupa juga untuk tonton video-video saya yang lainnya ya.